Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Putri Komalasari, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Sipil, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Jadi, di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai defleksi atau lanjutan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan membahas dulu mengenai pengertiannya. Apa sih yang disebut defleksi atau lanjutan? Jadi, defleksi atau lanjutan merupakan perubahan bentuk pada balok dalam arah vertikal atau arah Y akibat adanya pembebanan pada balok. Untuk contoh gambarnya di sini ada gambar sebelum terjadinya defleksi di mana balok tetap lurus, dan ini adalah kondisi balok setelah terjadi defleksi oleh beban P. Jadi dia terjadi lendutan. Untuk defleksi sendiri dia terbagi menjadi dua, yaitu defleksi geometri dan energi. Untuk geometri sendiri, di dalamnya terdapat 3 metode, yaitu metode integrasi ganda, metode momen area, dan conjugate beam. Selanjutnya, untuk defleksi energi, di dalamnya terdapat dua bagian, yaitu virtual walk dan Castigliano. Selanjutnya, untuk jenis-jenis balok, di sini ada 4 jenis balok yang saya sebutkan. Yang pertama ada balok tumpuan sederhana, yaitu tumpuan sendi dan roll dengan beban terpusat, yaitu beban P, dan ada balok sederhana dengan beban merata, yaitu beban Q, yang bebannya bekerja di seluruh bentang balok. Di sini juga ada balok cantilever dengan beban terpusat, beban P, di mana balok cantilever memiliki satu tumpuan di sampingnya. Dan selanjutnya ada balok cantilever dengan beban merata, yaitu Q. Selanjutnya kita akan langsung membahas mengenai metode integrasi. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua metode. Yang pertama adalah metode integrasi dan yang kedua adalah metode luasan area. Langsung saja untuk metode integrasi, di sini ada teori dengan gambar yang sudah tercantum, maka hubungan momen kurvatur didapatkan 1P per M, 1 per P sama dengan M per EI. Dan untuk defleksi kecil berlaku 1 per P sama dengan D theta per dx sama dengan D pangkat 2V per dx pangkat 2. Selanjutnya untuk persamaan defleksi balok diperoleh D pangkat 2V per dx pangkat 2 sama dengan M per EI. Langsung saja masuk pada rumus metode integrasi ganda. Di sini ada persamaan diferensial defleksi balok, yaitu diperoleh rumus D pangkat 2V per D X pangkat 2 sama dengan M per EI. Dan untuk integral satu kali ini digunakan untuk memperoleh rotasi, di mana rumusnya adalah Q sama dengan dV per dx sama dengan integral 1 M per EI dx plus C1, seperti sudah yang tercantum. Dan untuk integral 2 kali digunakan untuk memperoleh angka defleksi, yaitu rumusnya V sama dengan integral 2 M per EI1 kali dx plus C1 kali X plus C pangkat 2. Selanjutnya ini untuk contoh gambarnya, di mana kondisi batasnya untuk peletakan sendi dan roll adalah V sama dengan 0, sedangkan untuk peletakan jepit seperti ini diperoleh untuk peletakan untuk kondisi batasnya adalah V sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan membahas mengenai perjanjian tanda. Untuk momen sendiri, di mana ketika momen bekerja dari atas ke bawah dan lendutannya berbentuk seperti U, dia dikatakan momen positif. Sedangkan apabila gaya bekerja dari bawah dan lendutannya ke atas seperti ini, maka disebut momen negatif. Sedangkan untuk defleksi adalah apabila gaya bekerja ke atas atau V ke atas disebut defleksi positif, dan apabila gaya bekerja ke bawah disebut defleksi negatif. Untuk rotasi, yaitu apabila pergerakannya searah dengan jarum jam, dia disebut positif, dan apabila berlawanan dengan arah jarum jam, maka dikatakan rotasi negatif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah perhitungan metode integrasi. Yang pertama, pastinya kita harus menggambar kurva dan sumbu koordinat, seperti yang sudah tertera di sini. Selanjutnya, yang kedua, kita harus menentukan kondisi batas,
di mana di sini sebagai contoh adalah sendi dan roll, maka kondisi batasnya adalah V sama dengan 0. Selanjutnya, kita harus menghitung gaya dalam momen, di mana rumus momen adalah F kali X. Seperti ini. Selanjutnya, untuk persamaan integrasi ganda, memiliki rumus D pangkat 2V per DX pangkat 2 sama dengan M per EI. Dan untuk memperoleh rotasi, ini rumusnya, dan untuk memperoleh defleksi adalah ini. Selanjutnya, hitung nilai konstansa berdasarkan kondisi batas, yaitu menghitung nilai C1 dan C2. Selanjutnya, persamaan rotasi dan defleksi, di mana untuk persamaan rotasi adalah Q sama dengan AX pangkat 2 plus BX pangkat 2 plus C. Dan untuk defleksi adalah DX pangkat 3 plus EX pangkat 3 plus FX plus G. Selanjutnya, hitung defleksi pada titik yang ditinjau, di mana di sini mencari nilai X dan V. Nilai X adalah nilai di mana titik berat balok ke samping. Dan untuk V adalah tinggi dari permukaan semula ke paling bawah dari lendutan. Selanjutnya ini untuk ilustrasi perhitungannya. Di sini saya menyebutkan 4 ilustrasi perhitungan. Yang pertama adalah ilustrasi perhitungan untuk balok sederhana dengan beban terpusat. Untuk contoh gambarnya seperti ini. Yang pertama dilakukan adalah mencari nilai RA dan RB dengan rumus seperti ini. Dan kemudian untuk nilai MX dengan rumus ini untuk nilai X lebih kecil sama dengan dari A. Dan untuk nilai MX dengan rumus seperti ini untuk nilai X lebih besar dari A. Persamaan tersebut disubstitusikan terhadap rumus yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Ini rumus ini untuk nilai X lebih kecil dari A, dan ini untuk X lebih besar dari A. Selanjutnya, persamaan tersebut diintegrasikan terhadap X. Ini untuk integrasinya seperti rumus yang sudah kita sebutkan, yang atas ini untuk nilai X lebih kecil dari A, dan yang bawah digunakan untuk X lebih besar dari A. Soalnya pada X sama dengan A, dua persamaan tersebut hasilnya akan sama, dan jika diintegrasikan lagi terhadap X, akan didapat persamaan. Maksudnya di sini adalah integrasi kedua, di mana untuk menentukan defleksi. Yang atas ini untuk X lebih kecil dari A, dan yang bawah untuk X lebih besar sama dengan A. Soalnya pada nilai X sama dengan A, maka nilai C1 harus sama dengan nilai C2. Artinya C1 sama dengan C2, dan C3 sama dengan C4, sehingga persamaannya menjadi seperti yang sudah tercantum di sini. Dengan meninjau kondisi batas, tumpuan untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0, sehingga nilai C3 sama dengan C4 sama dengan 0. Dan untuk XL, X sama dengan L, di mana Y sama dengan 0, sehingga persamaannya adalah seperti yang tertulis di sini. Selanjutnya, karena L min A sama dengan B, maka persamaan tersebut dapat ditulis seperti ini. Ini untuk mendapatkan nilai yang tertera. Selanjutnya, setelah C1 disubstitusikan menjadi ini, yang atas untuk nilai X lebih kecil dari A dan yang bawah untuk X lebih besar dari A, maka pada kasus beban terpusat di tengah bentang ini, A sama dengan B sama dengan L per 2, rotasi maksimum akan terjadi di X sama dengan 0 atau X sama dengan L, sehingga diperoleh rumus seperti ini. Selanjutnya, untuk penentuan maksimum yang terjadi di X sama dengan L per 2, yaitu panjang bentang dibagi 2, adalah seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai balok sederhana dengan beban merata. Ini untuk ilustrasi perhitungannya. Yang pertama-tama kita harus menentukan RA dan RB dengan rumus ini, dan mencari nilai MX. Selanjutnya persamaannya disubstitusikan sehingga memperoleh rumus ini. Lalu persamaan tersebut diintegralkan terhadap X hingga didapat nilai ini. Integral pertama digunakan untuk menentukan rotasi. Dan setelah didapat ini, soalnya dengan meninjau kondisi batas tumpuan, M max terjadi pada X, L per 2, dan pada lokasi tersebut tidak terjadi rotasi, dy per dx sama dengan 0, sehingga persamaannya seperti ini. Selanjutnya, untuk persamaannya bisa menjadi seperti ini. Untuk persamaan diintegralkan kembali terhadap X untuk mendapatkan nilai defleksi dengan rumus seperti ini. Soalnya pada X sama dengan 0, lanjutan Y sama dengan 0, sehingga didapat C2 0 dengan rumus ini. Soalnya persamaannya menjadi seperti ini. PLY
sama dengan min 1/12 Q Lx pangkat 3 plus 1/24 Q X pangkat 4 ditambah 1/24 Q L pangkat 3 X. Soalnya pada kasus beban merata, maka rotasi maksimum akan terjadi di X sama dengan 0 atau X sama dengan L, sehingga diperoleh rumus seperti ini. Lalu, maka lanjutan maksimum yang terjadi di X sama dengan L/2 diperoleh seperti ini. Sehingga untuk pengerjaannya kita bisa mengikuti ilustrasi perhitungan ini dengan mudah. Selanjutnya kita membahas mengenai balok cantilever dengan beban terpusat. Gambarnya seperti ini, beban berada di ujung bentang. Dengan yang pertama kita lakukan adalah menghitung besar momen pada jarak X, yaitu ini, pada jarak ini, dengan rumus ini, mx sama dengan min px. Selanjutnya melakukan persubstitusian dengan persamaan seperti ini. Persamaan tersebut diintegrasikan terhadap X, yaitu integral pertama, untuk menentukan rotasi dengan rumus ini, dengan meninjau kondisi batas tumpuan Mmax terjadi pada X sama dengan L, dan pada lokasi tersebut tidak terjadi rotasi, dx, dy per dx sama dengan 0, sehingga persamaannya didapatkan C1 sama dengan PL pangkat 2 per 2, dan persamaannya menjadi ini. Diintegralkan lagi terhadap X untuk menentukan nilai defleksi, sehingga didapatkan rumus ini. Pada X sama dengan L, lanjutan Y sama dengan 0, sehingga C2 memiliki rumus PL pangkat 3 per 3. Selanjutnya persamaan tersebut menjadi seperti ini. Dan pada X sama dengan 0, rotasi maksimumnya adalah min PL pangkat 2 per 2 EI. Ini untuk rumus finalnya. Selanjutnya untuk lanjutan maksimumnya adalah 2 PL pangkat 3 per 6 EI sama dengan PL pangkat 3 per 3 EI. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai balok cantilever dengan beban merata, yaitu beban Q sepanjang balok. Yang pertama sama, kita harus mencari besarnya momen pada X. Selanjutnya persamaan tersebut disubstitusikan, persamaan momen ini. Selanjutnya diintegralkan terhadap X, integral pertama untuk memperoleh rotasi. Dengan meninjau kondisi batas tumpuan, Mmax terjadi pada X sama dengan L, dan pada lokasi tersebut tidak terjadi rotasi. dy sama per dx sama dengan 0, sehingga persamaannya 0 sama dengan QL pangkat 3 per 6 plus C1. C1-nya didapatkan nilai ini. Untuk persamaannya didapatkan rumus ini, dan untuk persamaan tersebut diintegralkan kembali, yaitu integral kedua untuk memperoleh nilai defleksi. Pada X sama dengan L, lanjutan Y sama dengan 0, maka C2 adalah QL pangkat 4 per 8. Persamaan tersebut menjadi seperti ini, dan pada X sama dengan 0, maka rotasi maksimumnya adalah min QL pangkat 3 per 6 EI, dan lanjutan maksimumnya didapatkan rumus seperti ini, yaitu YB sama dengan 3 QL per 24 EI sama dengan QL pangkat 4 per 8 EI. Ini untuk contoh soalnya. Contoh soalnya di sini saya menuliskan mengenai balok sederhana dengan tumpuan terpusat dengan P 200 Newton dan panjang bentangnya 4 meter, dan didapatkan untuk defleksi maksimalnya didapatkan dengan perhitungan yang sudah dicantumkan di ilustrasi, dan ini untuk lanjutan maksimumnya didapatkan 1,9 meter, yaitu lanjutan maksimal terjadi pada bentang 1,9 meter. Selanjutnya kita akan membahas mengenai momen area. Ini untuk teorinya, gambarnya, dan untuk hubungan momen kurvatur, yaitu 1 per P sama dengan M per EI, menjadi 1 per P sama dengan d theta per dx. D theta sama dengan M per EI kali dx, di mana dx merupakan luas bagian ini. Selanjutnya, ini untuk integralnya, dan didapatkan rumus seperti ini, di mana tanda plus theta B per A diukur apabila ia berlawanan dari tan A ke B, dan tanda negatif diukur apabila dia searah jam dari tan A ke tan B. Sehingga didapatkan teorema 1, yaitu perubahan sudut rotasi pada kurva elastis antara dua titik sama dengan luas di bawah kurva M per EI antara dua titik tersebut. Selanjutnya membahas untuk
Ini d theta sama dengan m per EI dx, di mana ini adalah hubungan perpindahan dengan rotasi didapatkan dt sama dengan x d per theta. Maka persamaannya didapatkan seperti ini. Dan ini untuk rumusnya, di mana tanda plus adalah t b per A diukur dengan titik B di atas A, dan negatif TB per A diukur dengan titik B di bawah tan A. Maka teorema 2 didapatkan perpindahan vertikal dari suatu titik pada kurva elastis atau titik B terhadap garis singgung titik yang lain, titik A sama dengan luas di bawah kurva ME per EI antara kedua titik tersebut terhadap titik yang dicari perpindahan titik B. Soalnya untuk rumus metode momen areanya didapatkan ini, ada dua, yaitu teorema 1 untuk rotasi dan teorema 2 untuk defleksi. Untuk langkah perhitungannya sendiri sama seperti yang di metode integrasi tadi. Yang pertama harus melakukan penggambaran kurva elastis balok, dan yang kedua gambar diagram momen seperti yang tertera. Selanjutnya menggambar diagram M per EI seperti contoh. Selanjutnya tentukan titik acuan dan titik yang akan dicari rotasi dan defleksinya seperti ini. Dan selanjutnya menghitung rumus metode momen area dengan rumus ini. Q B per A sama dengan seperti ini. Dan selanjutnya hitung rotasi atau defleksi pada titik yang dicari. Contoh gambarnya seperti ini. Selanjutnya untuk ilustrasi perhitungan, di sini juga ada 4 ilustrasi. Yang pertama adalah balok sederhana dengan beban terpusat dengan ilustrasi seperti ini. Yang pertama dicari adalah momen di C akibat beban momen di titik C. Jadi kita harus mencari momen di titik ini. Di titik tengah ini sebenarnya. Jadi rumusnya MC sama dengan PL per 4. Selanjutnya hitung letak titik berat ke titik A sebesar L per 3. L yaitu panjang bentang. Selanjutnya untuk besar teorema 1, besar sudut terhadap titik C dengan rumus ini. Dan yang terakhir adalah menghitung berdasarkan teorema 2, besar lanjutannya di C adalah dengan rumus ini. Selanjutnya untuk balok sederhana dengan beban merata, contoh gambarnya seperti ini. Yang pertama dilakukan sama, harus mencari momen di titik C akibat beban merata sebesar MC sama dengan QL pangkat 2 per 8. Selanjutnya hitung letak titik berat ke titik A sebesar 5L per 16, dan menghitung berdasarkan teorema 1 yaitu rotasi, dan menghitung berdasarkan teorema 2 yaitu defleksi. Untuk selanjutnya adalah ilustrasi untuk balok cantilever dengan beban terpusat dengan gambar seperti ini, yaitu momen di titik A akibat beban terpusat adalah MA sama dengan P kali L. Sedangkan letak titik berat di titik B adalah 2L per 3. Soalnya dihitung perhitungan teorema 1 dan perhitungan teorema 2 sama dengan rumus seperti ini. Soalnya untuk balok cantilever dengan beban merata, gambarnya seperti ini. Tetap sama. Yang dilakukan pertama adalah momen di titik A, lalu menghitung letak titik berat dengan rumus yang sudah tertera, selanjutnya menghitung dengan teorema 1 yaitu rotasi, dan teorema 2 yaitu defleksi. Ini untuk contoh soalnya. Di sini saya mencantumkan 2 contoh soal. Yang pertama yaitu tumpuan sederhana dengan beban terpusat dengan P 200 kN dengan panjang bentang 10 meter, dan sehingga didapatkan limbitan maksimalnya adalah 2083,3 kN per meter kubik per EI. Selanjutnya untuk balok tumpuan sederhana beban merata didapatkan gambar dan informasi seperti ini, diperoleh nilai limbitan maksimal adalah 13,02 mm, yaitu dia limbitan maksimalnya terjadi pada 13,02 mm, yaitu di daerah sekitar sini limbitan maksimalnya. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.